Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya Dr. Gita Dudisyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan mengupas dan juga sharing-sharing tentang informasi kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, seperti biasanya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini mungkin baru mau memulai aktivitas pada pagi harinya. Semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya hari ini ya. Dan tentunya kami akan menyapa Bapak, Ibu dan juga pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan juga kami mendoakan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan segala pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah pemirsa, hari ini kita hadir masih dalam rangka memperingati Hari TB Sedunia ya. Dan hari ini kita mengangkat tema tentang apakah TB itu masih bisa disembuhkan seperti itu. Nah terutama pada anak-anak nih, dan juga perlu juga diketahui oleh sahabat Risa, para mam, para ayah, bunda dan yang lainnya agar bisa mengetahui tentang ciri-ciri tanda gejala dari TB pada anak khususnya. Nah, di sini saya sudah hadir narasumber yang akan menemani kita dan juga akan sharing-sharing bersama kita. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Dr. Aziza Retno Kustia, spesialis anak M-Biomed. Assalamualaikum Dr. Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Dr. Aziza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dr. Aziza ini selalu tampak fresh, selalu tampak cantik ya Dr. Alhamdulillah. Dan kerudungnya juga sekarang cantik sekali nih dok, pas sekali dengan lipstiknya nih dok. Dokter, ini kita masih dalam rangka memperingati Hari TB Sedunia ya dokter ya. Dan tentunya di acara ASI ini lebih ke sharing-sharing tentang anak nih dok ya. Banyak sekali nih yang masih belum tahu tentang TB anak dan TB dewasa tuh sebenarnya ada perbedaan antara gejalanya. Nah mungkin bisa di-sharing-sharingkan dulu dok, apa yang dimaksud dengan TB pada anak-anak dan juga penyebabnya apa. Silahkan dokter Aziza. Jadi TB atau tuberkulosis pada anak itu adalah suatu infeksi dari kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosis yang sangat menular dan sifatnya itu menahun atau kronis dan menyerang organ paru-paru, walaupun bisa juga menyerang organ-organ yang lain ya, seperti ginjal, otak, kulit, kemudian abdomen dan juga tulang. Dan TB pada anak-anak ini memang berbeda dengan TB pada dewasa ya. Ya tadi ditanyakan perbedaannya ya dok ya? Iya betul nih dok. Jadi kalau pada anak-anak itu gejala-gejalanya sangat berbeda dengan pada dewasa ya. Kalau pada dewasa itu gejala utamanya adalah batuk yang berlangsung lama, biasanya itu lebih dari 3 minggu, kemudian berdahak, hilang timbul, kemudian kadang-kadang bisa ada atau terdapat darahnya di dahaknya itu ya kalau pada dewasa. Kalau pada anak-anak kita jarang menemukan gejala yang seperti itu. Jadi kalau TBC pada anak itu kita jangan harapkan ada yang gejalanya batuk sama gitu ya. Gitu ya. Tetapi gejala yang utama pada anak-anak terutama adalah mengenai pada tumbuh kembangnya, pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan anak, berat badannya itu sulit naik, kemudian nafsu makannya turun, berat badannya tidak bisa mencapai berat badan yang normal gitu ya. Kemudian juga disertai dengan gejala demam yang berlangsung cukup lama, lebih dari 2-3 minggu. Kemudian demamnya itu tidak demam yang tinggi, tapi demam yang kalau orang Jawa bilang itu semelenget, atau kita kalau istilah medisnya itu subfebris. Jadi tidak di atas 38 derajat, tapi biasanya 37, berapa gitu ya. Jadi sifatnya itu semelenget, tidak tinggi, yang berlangsung lama. Kemudian anaknya itu seringnya tampak lesu, kurang aktif, kurang mau bermain ya. Kemudian juga gejalanya itu bisa juga disertai batuk, tapi biasanya yang sudah cukup berat gitu. Batuknya juga berlangsung lama lebih dari 3 minggu. Dok. Baik dokter, berarti penyebab utamanya karena kuman tadi ya dokter ya, Mycobacterium tuberculosis. Nah ternyata ada ciri signifikan atau ciri yang benar-benar
beda sama yang dewasa ya dokter ya. Yeah. Berarti kalau pada anak-anak itu malah keseringannya tuh bukan yang batuk seperti orang dewasa, malah lebih ke nutrisinya tadi turun, sampai ke berat badannya turun, seperti itu ya dokter ya. Nah tentunya jadi pertanyaan dok, sebenarnya karena perbedaan gejala yang cukup signifikan dengan dewasa ini, ada bagaimana sih caranya orang tua tuh untuk bisa mendeteksi awal TB ini pada anak-anak? Mungkin dari ciri fisik dan lain-lainnya gitu dok? Yeah. Jadi TB ini memang sangat rentan terjadi pada anak-anak yang kecil. Ya, anak dari lahir, kemudian usia 2 tahun, usia balita itu sangat rentan menderita tuberkulosis pada anak. Ya, oleh karena itu orang tua dalam hal ini ibu saya bisa mendeteksi ya apakah anak-anaknya itu sudah terkena TB atau tidak. Ya, karena pada awal-awal kehidupan sejak lahir, kemudian usia 1 tahun, 2 tahun itu kan sering ikut penimbangan berat badan ya. Iya, benar. Ya, penimbangan berat badan di posyandu itu sebetulnya dengan memantau ya berat badan anak tiap bulan gitu di posyandu kita bisa salah satu cara untuk mendeteksi ini, di mana dengan penimbangan atau berat badan yang stagnan tidak mau naik itu kita sudah bisa mendeteksi atau mencurigai ini terkena tuberkulosis paru ya pada anak. Kemudian juga dengan adanya gejala demam tadi yang tidak tinggi ya, biasanya memang tidak disadari oleh orang tua ya, terutama ibu tidak disadari, tetapi biasanya pada saat malam hari itu nanti timbul keringat gitu pada anak-anak yang demam semelangat ini. Mungkin kalau pada siang hari tidak bisa terasa gitu anaknya demam, tapi pada malam hari biasanya ada keringat malam hari. Ya, kemudian tadi anaknya tampak lesu, nafsu makannya kurang, atau kadang malah dia mau makan tapi beratnya tidak mau naik. Ya, itu seperti itu. Kemudian juga bila ada orang tua atau orang dewasa di sekitar anak yang menderita penyakit TBC, itu kita juga perlu mewaspadai gitu ya. Seperti itu dok. Baik dok, berarti apalagi kalau misalkan lingkungan sekitar rumahnya ada yang menderita TB ya, sak rumahan kudu wajib screening ya dok ya? Iya, jadi kalau ada di dalam satu rumah itu ada penderita TB, itu kalau ada anak kecil ya, terutama balita, itu harus segera dibawa ke dokter, terutama ke dokter anak untuk memastikan status anak ini itu apa. Apakah anak ini sudah terdampak ya, sudah tertular gitu ya, sudah tertular. Apakah anak ini sudah menderita sakit TBC juga. Jadi sebenarnya di TBC itu ada beberapa status ya. Bila di sekitarnya itu ada penderita TBC dewasa, jadi dia bisa sehat, tidak tertular gitu. Kemudian yang kedua dia bisa tertular tapi tidak ada gejala. Ya, tidak ada gejala seperti yang tadi saya sebutkan ya, tidak ada demam, tidak ada berat badan yang stagnan. Kemudian yang ketiga itu dia tertular dan kemudian timbul gejala seperti yang sudah disebutkan tadi. Jadi memang kalau ada penderita dewasa itu harus sangat waspada kalau di sekitarnya ada anak-anak kecil. Baik dok, nah ini berarti buat sahabat Risa harus jadi perhatian penuh ya, bukan berarti tuh ayem-ayem aja nih, nggak apa-apa cuma tetangga saja kok, misalkan yang kena ya dokter ya. Apalagi kalau misalkan deket rumah ya paling nggak untuk mencegahnya harus di screening juga. Nah balik lagi dok ke gejala. Nah kalau misalkan tadi dari gejala yang disebutkan itu, nah biasanya kita periksa ke dokter untuk scoring TB antara dewasa dengan anak nih, perbedaannya gimana dok? Oh iya, jadi memang setelah adanya gejala tadi, kita kan harus memastikan apakah ini benar ya, terkonfirmasi dia sakit TBC pada anak ya. Kemudian setelah ke dokter, dokter anak nanti akan men-scoring, menilai dari beberapa gejala-gejala dan tanda tadi ditambah dengan beberapa pemeriksaan ya. Ada pemeriksaan foto ronsen tora, kemudian ada pemeriksaan tes tuberkulin atau tes mantuk ya. Nanti itu akan ada penilaiannya masing-masing, kemudian ada bobotnya masing-masing, dan kemudian kalau di jumlah itu maksimal itu 14 ya, tapi dikatakan TBC kalau jumlahnya itu lebih dari sama dengan 6 ya. Jadi tadi beberapa parameter atau penilaian yang harus dinilai adalah
yang pertama itu apakah ada kontak dengan penderita TB dewasa. Ya kalau ada kontak itu nilainya sangat tinggi, ya bobotnya itu 3. Kemudian apakah ada demam yang berlangsung lama, ya lebih dari 2 minggu, ya demamnya tapi dengan ciri-ciri tidak tinggi, ya atau semelengat. Kemudian batuk yang berlangsung lama juga, yang lebih dari 3 minggu itu juga mendapat pembobotan, ya. Kemudian berat badan yang sulit naik, atau kemudian dia status gizinya jadi kurang atau gizi buruk, ya. Kemudian ada tes mantuk itu atau tuberkulin tadi kalau positif nilainya cukup tinggi yaitu 3. Kemudian foto ronsen kalau positif atau sugestif TB itu juga mempunyai nilai tapi tidak terlalu tinggi. Jadi kemudian ada pembesaran kelenjar limfe di leher juga, yaitu juga merupakan salah satu kriteria penilaian, ya. Jadi kalau dijumlah maksimal itu 14, tapi kita butuh 6 untuk bisa mengatakan bahwa ini adalah tuberkulosis pada anak. Sedangkan kalau yang saya tahu, ya kalau yang dewasa itu punya penilaian tersendiri. Baik dokter, luar biasa, cukup ini ya, per poinnya tuh lumayan detail-detail gitu ya dokter ya. Berarti mendiagnosis TBC pada anak memang cukup kompleks, ya. Dalam hal ini juga agak sulit gitu, karena harus memenuhi beberapa kriteria tadi. Baik, pemeriksaannya juga cukup banyak juga ya dokter ya. Nah untuk pembesaran kelenjar limfa itu yang seperti kayak biji tasbih itu dok, yang agak besar-besar itu biasanya? Jadi yang diameternya itu kurang lebih 1 cm lebih, ya. Kemudian kalau diraba itu tidak nyeri, kemudian bisa digerakkan dengan mudah, kemudian tidak ada warna merah di atas kulitnya, ya. Kemudian juga bisa bergerombol maupun sendiri-sendiri juga bisa. Jadi karena ada pembesaran kelenjar yang sifatnya itu kalau dipegang nyeri, dipegang nyeri atau di atasnya tuh berwarna merah. Lah ini seringkali itu ibu-ibu yang sangat khawatir anaknya terkena TBC pada anak, atau orang tua atau orang awam itu seringnya mengatakan ini flek, ya. Sukanya, dok anak saya kena flek atau tidak gitu. Langsung, karena ini ada benjolan di leher, tapi setelah diperiksa ternyata benjolannya itu terasa nyeri, mungkin teraba panas, terlihat merah, itu bukan ciri-ciri dari pembesaran kelenjar limfe pada tuberkulosis. Beda dokter ya. Iya. Cuman mindsetnya itu banyak yang hafal karena kelenjar limfenya itu ya dokter ya malahan ya. Dan ditakutkan sama para orang tua, ya kadang baru batuk sehari 2 hari atau demam 1 hari 2 hari itu sudah ketakutan gitu, ya. Apa sudah flek gitu? Dok anak saya kena flek enggak gitu, atau dalam hal ini tuberkulosis paru, ya. Baik, luar biasa. Nah dan tentunya kalau karena ciri-ciri khas seperti yang tadi tuh dok, pengobatannya tuh bagaimana pengobatannya dengan yang dewasa dok, pengobatan TB-nya itu dok? Ya, jadi kita tuh ya ini sebelumnya disampaikan ya bahwa kita itu termasuk negara yang penderita TB-nya itu terbanyak, 3 besar, ya. Oh 3 besar dok, ya. 3 besar, ya. Rankingnya. Ini mungkin prestasi yang cukup menyedihkan ya dok, mengkhawatirkan, ya. Ya jadi tapi kita juga dalam hal lain tuh bersyukur karena obat TB itu sudah pasti, ya, sudah ada, sudah pasti kemanjurannya atau keampuhannya, sehingga bisa mengatasi penyakit tuberkulosis ini dengan tuntas, ya, bisa sembuh 100%, tetapi memang ada beberapa syarat yang harus dipatuhi oleh penderita, ya, karena pengobatan TBC ini baik pada anak-anak maupun dewasa itu sifatnya jangka panjang, ya, jadi pengobatannya tuh bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Ya jadi jangka panjang, sehingga di sini ada faktor kepatuhan, ya, kepatuhan meminum obat, ya, yang dalam hal ini kalau anak-anak ya harus diawasi oleh orang tua, ya. Kemudian juga ada syarat sembuh yang lain, yaitu harus disertai support atau tunjangan nutrisi yang adekuat, yang makan makanan yang bergizi, yang mengandung banyak vitamin, ya, bergizi, sehingga nanti akan bisa memperbaiki status gizinya, yang tadinya gizi kurang bisa menjadi gizi baik gitu. Jadi memang penyembuhan ini bisa sembuh 100%, tapi syaratnya tadi harus patuh
Gimana kalau anak itu minum obatnya tiap hari? Nah, itu. Tiap hari. Tidak boleh putus ya. Kalau di anak itu ada 2 fase pengobatan ya, 2 bulan pertama itu adalah fase intensif dan 4 bulan berikutnya adalah fase pemeliharaan ya, atau fase lanjutan gitu ya. Nah, yang pengalaman itu kalau 2 bulan pertama itu biasanya anak itu sudah ada perbaikan ya, anaknya sudah nafsu makannya membaik, berat badannya naik, bahkan bisa naik 10% dari berat badan awal ya. Kemudian mungkin anaknya sudah tidak sering demam, tidak sering sakit-sakitan. Seringkali orang tua yang tidak paham itu, ini saya stop aja pengobatannya gitu, anak saya kan sudah sembuh. Padahal tidak seperti itu, karena yang disebut dengan fase intensif adalah fase di mana obat-obatan itu mematikan kuman secara menyeluruh, sedangkan fase berikutnya itu untuk menjaga kuman itu agar tetap mati ya. Jadi tetap tidak bisa berkembang biak lagi. Jadi tetap perlu fase berikutnya untuk menyembuhkan secara tuntas. Baik dokter, gitu. baik. Jadi memang harus edukasi ke orang tua, terutama ibu ya, atau caregiver pengasuhnya itu supaya harus rutin sampai 6 bulan minimal itu, karena setelah 6 bulan itu juga bisa hasilnya tidak optimal, bisa dilanjutkan sampai 9 bulan bahkan 1 tahun. Baik, yang patuh aja belum tentu optimal ya dokter sembuhnya ya, apalagi yang nggak patuh. Karena banyak faktor ya penyembuhannya itu, selain tadi patuh, makanan yang bernutrisi, ya juga harus menjaga higiene sanitasi lingkungan ya, di mana rumahnya itu nggak boleh lembab, ventilasi, pencahayaan itu harus baik, sirkulasi udara harus baik, dan yang penting sekali mungkin di sini tidak ada orang yang merokok di dalam rumah. Ya, karena merokok itu akan merusak saluran nafas. Ya, karena kan terhirup orang di sekitarnya. Terutama yang rentan adalah anak-anak kecil, bayi, balita. Jadi nanti saluran nafasnya akan lebih mudah untuk terinfeksi oleh kuman Mycobacterium tuberculosis ini ya. Ya, tapi beberapa orang tua tuh ada yang ngeles ya. Alasan itu, saya ngerokok tapi nggak di depan anak-anak. Masa? Itu sama saja. Ya. Iya, jadi dampaknya tuh sama saja. Karena apa? Waktu dia merokok itu ada beberapa yang menempel di bajunya, mungkin di anggota badannya juga ya. Barang-barang yang dekat dia itu yang kemudian kalau dibawa ke rumah ya bisa tetap terhirup oleh anak-anaknya seperti itu. Bahkan ada penelitian tuh ini tuh dinamakan set smoker ya, jadi yang tidak di depan anak-anak itu anak-anak yang ada di sekelilingnya itu rentan 4 kali lipat untuk menderita penyakit pernafasan. Ya, orang tua yang merokok tidak di depan anak-anak itu tetap meningkatkan risiko untuk terjadinya penyakit saluran nafas pada anak. Itu yang nggak di depan loh dok, masih ada risiko loh dok. Ngeri banget ya dok. Jadi itu tetap harus diwaspadai orang-orang yang, terutama bapak-bapak yang merokok. Nah tuh bapak-bapak ya, jadi kalau merokok kalau bisa tuh berhenti lah ya Bu ya, ya dok ya. Lah gimana? Nah ini yang menarik dok, dan tentunya kan tadi ada salah satu disebutkan menjaga sanitasi lingkungan dan lain-lain. Nah ini pasti sahabat Risa penasaran, sebenarnya penularannya TB itu dari mana aja dok? Oh iya, penularan TB itu sebetulnya sumbernya adalah orang yang sakit TBC dengan PTA positif, yaitu ya, di mana orang ini juga harusnya mempunyai perilaku yang sehat gitu, ya, punya etika batuk, ya, memakai masker, mungkin tidak meludah sembarangan, ya. Jadi penularannya itu karena lewat dari percik renik. Percikan ini ya, air liur gitu dok? Air ludah, ya, saat dia bicara, saat dia batuk, saat dia bersin, atau yang kita sebut droplets ya, percikan dari saluran, terutama di rongga mulut, itu sangat menularkan. Ya, kemudian memang itu tergantung dari daya tahan tubuh ya, yang terkena. Kalau daya tahan tubuhnya baik ya dia bisa melawan itu kuman yang masuk ke dalam tubuhnya ya.
Kemudian kuman Mycobacterium tuberculosa ini sangat senang berada di tempat yang lembab, yang kurang cahaya matahari, yang kotor, yang sirkulasi udara yang tidak baik, sehingga kita harus menjaga itu higienis dan sanitasi lingkungan kita. Baik, berarti penting sekali menjaga kebersihan lingkungan rumah sendiri ya dokter ya. Apalagi menjaga ini kebersihan diri sendiri. Kalau misalkan batuk kan ada etikanya ya dokter ya. Iya, jadi batuk itu kan tidak boleh gitu ya, dan dilos ya. Kan kadang ada yang dilos gitu, harus ini pakai apa? Oh, pakai siku bagian dalam nih ya dok ya. Lengan bagian dalam, atau ditutup dengan pakai tisu gitu ya. Iya, baik. Karena bisa nempel ke sini juga ya dok ya, kalau di situ. Nah, luar biasa. Baik dok, dan ini juga yang jadi penasaran tuh adalah bagaimana apabila misalkan di dalam rumah ada yang menderita TB ini si anak. Nah, untuk yang penjaganya yang sehat itu di rumah tuh bagaimana dok? Apa harus tetap full pakai masker terus atau gimana dok? Ya, jadi kalau yang penderita memang sedapat mungkin menghindari kontak dengan anak-anak, karena anak-anak itu adalah termasuk yang bagian atau termasuk orang-orang yang rentan gitu ya. Dok. Ya, kemudian yaitu salah satunya pakai masker, kalau bisa menghindari dengan jarak ya, diberi jarak gitu. Sedangkan pengasuh yang lain itu harus menjaga imunitas atau kekebalan tubuhnya, kesehatan gizi dirinya, sehingga dia tidak tertular dengan penderita tadi ya, karena dikatakan bahkan ada suami istri yang istri misalnya bapaknya kena itu istrinya tidak tertular ya, karena daya tahan tubuhnya bagus baik, sehingga bisa melawan penularan ya dari kuman itu. Tapi kalau anak-anak itu tidak bisa diandalkan ya imunitasnya, karena memang dia belum optimal imunitasnya, sehingga memang harus benar-benar dijaga tuh yang anak-anak ini. Baik dokter, berarti memang harus tetap dijaga ya dokternya. Nah sekarang kalau misalkan ini itu yang TB perawatan di rumah ya dok ya. Biasanya tuh TB yang seperti apa sih dok yang membutuh penanganan sampai ke rumah sakit itu dok? Ya, jadi TBC itu kan sebenarnya ada tingkat-tingkatannya ya, ada yang ringan, sedang, sampai berat ya. Jadi kalau yang ringan itu biasanya hanya lokal di paru saja, dan tidak ada gejala yang disertai dengan demam tinggi, batuk yang ngekel terus-menerus seperti itu ya. Jadi itu TB ringan, itu bisa dirawat di rumah atau dilakukan rawat jalan. Kemudian kalau yang berat ya seperti TB yang disertai dengan panas tinggi, sesak napas, itu memang harus membutuhkan perawatan di rumah sakit ya. Kemudian juga ada TB yang menyerang otak, terutama selaput otak. Namanya itu meningitis tuberkulosis yang disertai dengan kejang, penurunan kesadaran, itu tentu saja harus dirawat di rumah sakit. Kemudian ada beberapa TB tulang yang mungkin dampaknya itu tidak akut ya, tidak mengancam jiwa, tetapi dia mengancam tumbuh kembang anak, seperti gibus ya di tulang belakang. Kemudian ada TB di sendi-sendi itu yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, itu mungkin juga bisa rawat jalan ya. Memang kalau TB yang ringan itu pengobatannya biasanya 6 bulan tuh sudah membaik, sudah sembuh, sudah bisa dihentikan. Tapi kalau TB yang berat atau TB dengan komplikasi, ini pengobatannya tidak cukup 6 bulan, jadi harus lebih lama ya, sampai dengan 1 tahun. Ya, bisa TB yang menyerang kulit ya, sampai kulitnya bernanah, mengeluh, terbuka, luka terbuka seperti itu, membutuhkan pengobatan yang lebih lama jangka waktunya. Baik dokter, berarti sangat cukup mengerikan juga TB ini ya dokter ya. Tidak hanya menyerang saluran pernapasan, bahkan bisa sampai ke otak. Seperti itu ya. Baik dokter. Nah kalau untuk pencegahannya tadi sudah kita bahas sedikit ya dokter ya. Nah tapi kalau untuk masalah vaksinasi ini seberapa penting sih atau dok, atau perlu nggak sih yang namanya vaksinasi dok biar terhindar dari TB? Ya, jadi pencegahan penyakit menular itu salah satunya adalah dengan vaksinasi ya. Jadi penyakit tuberkulosis ini juga bisa dicegah dengan vaksinasi yang disebut dengan vaksin BCG. Bacillus calmette-guerin itu ya. Pemberiannya memang pada awal kehidupan, pada lahir sampai maksimal itu 3 bulan ya. Jadi jangan sampai terlambat pemberian vaksinasi ini. Bahkan sekarang difokuskan sebelum usia 1 bulan, karena berdasarkan penelitian hasil kadar imunitasnya itu optimal kalau
kalau memberikan imunisasi pada anak kurang dari usia 1 bulan. Gitu. Ya. Kemudian kalau terlambat ya, ditunda-tunda sampai anaknya lebih dari 3 bulan baru melakukan imunisasi, itu memerlukan tes dulu sebelumnya. Ya, tes mantuk tadi ya, tes tuberkulin tadi. Kalau misalnya ada orang tua yang membawa anaknya usia 4 bulan mau imunisasi BCG, harus dites mantuk dulu. Tes tuberkulin atau tes mantuk itu untuk menentukan apakah anaknya ini sudah terinfeksi kuman ini atau belum ya. Karena kita kan daerah endemis, penderitanya tinggi, sehingga bisa setiap saat itu terinfeksi atau tertular dengan penyakit tuberkulosis ini, ya harus dites mantuk dulu. Ya, kemudian kenapa setelah 3 bulan? Karena masa inkubasi penyakit ini adalah 8 sampai 12 minggu. Jadi diasumsikan kalau setelah 3 bulan itu anak sudah terkena, tapi kalau sebelum 3 bulan anak belum terkena, seperti itu. Belum terinfeksi dengan kuman ini ya. Kemudian efektivitas vaksinasi ini sebetulnya tidak begitu tinggi ya, karena sebetulnya vaksin atau imunisasi itu efektivitasnya tuh harus 100%, paling tidak 99,99 gitu ya. Tapi efektivitas vaksinasi BCG ini cukup rendah, itu hanya 20 sampai 80%. Kenapa nih, Dok? Ya, belum ditemukan vaksinasi yang baru. Ya, jadi memang ini sedang ada upaya untuk menemukan vaksinasi yang baru untuk mengganti yang lama karena efektivitasnya itu tidak optimal ya. Tapi mungkin kita bertanya, tapi kenapa kok masih diberikan terus, manfaatnya apa gitu? Karena pada yang vaksin BCG ini juga masih tetap terkena TBC, tapi terutama adalah TBC yang ringan, ya. Jadi para penderita yang ada di poliklinik rumah sakit yang didiagnosis dia TBC paru itu sebetulnya dia sudah pernah vaksin, tapi tetap terkena dengan TBC yang ringan. Ya. Maka dari itu penting sekali vaksinasi ini adalah untuk mencegah TBC yang berat, seperti yang saya sebutkan tadi, ada TBC otak, TBC paru miliar, ya, kemudian ada TB tulang yang mengganggu tumbuh kembang. Jadi vaksinasi ini tetap dibutuhkan, sangat penting untuk mencegah penyakit TBC yang berat atau TBC dengan komplikasi. Baik dokter, berarti sangat-sangat penting yang namanya peran vaksinasi BCG ini dokter ya. Dan tadi salah satunya adalah untuk mencegah beratnya TB pada anak, terus seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan kita comeback lagi ke pengobatan, saya lupa tadi dok, ada nggak sih dok sebenarnya efek samping dari pengobatan itu? Mungkin yang perlu diketahui untuk orang tua lah dok. Ya, jadi efek samping obat tuberkulosis itu salah satunya adalah rasa mual, muntah, ya sakit perut, karena memang obat anti tuberkulosis itu biasanya memberikan toksisitas pada liver atau hepar atau hati. Ya. Jadi terdapat gejala-gejala gangguan fungsi hati, ya bisa juga sampai pada ikterus atau kuning yang terdapat pada kulit ya. Jadi itu memang karena gangguan fungsi hati memberikan gejala-gejala seperti itu. Tetapi pada prakteknya itu sangat kecil ya. Prosentase dari efek samping obat itu, dimana kalau memang itu benar-benar terjadi, maka memang harus segera kembali ke dokternya untuk mendapat penanganan lebih lanjut, ya bisa diperiksa dengan tes fungsi hatinya apakah benar-benar terganggu ya, ada peningkatan SGOT, SGPT ya. Kemudian kalau memang benar-benar ada peningkatan SGOT, SGPT atau terjadi gangguan fungsi hepar, itu maka pengobatannya bisa dihentikan. Ya. Tapi kalau memang tidak terlalu berat gangguannya, itu bisa diberikan setengah dosis dari obatnya. Baik dokter, berarti tergantung nanti hasil laboratnya ya dokter ya. Jadi, memang ada efek samping untuk hepar karena memberikan toksisitas pada hepar. Baik dokter ya. Baik dokter, untuk yang terakhir nih dok ya, apa pesan-pesan atau tips kepada sahabat Risa terkait tema kita hari ini dok, terutama untuk mensupport orang tua nih dok, gimana dok? Iya, jadi untuk ya bisa menanggulangi penyakit tuberkulosis pada anak ini, kita harus membekali anak-anak dengan gizi yang baik ya.
dengan nutrisi yang baik sejak dia lahir, pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI yang berkualitas ya, sehingga anak bisa dibekali dengan gizi yang baik. Diharapkan dengan gizi yang baik maka imunitas tubuh juga akan membaik. Kemudian anak-anak juga dibekali dengan kekebalan melalui vaksinasi BCG tadi yang harus dilakukan pada usia kurang dari 3 bulan ya, dalam hal ini 1 bulan ya. Kemudian juga bahwa penderita TB anak itu jangan didiskriminasi ya, karena TB pada anak ini bisa sembuh dan TB pada anak tidak menularkan kepada orang lain, seperti itu. Jadi memang harus mendapat dukungan dari semua pihak agar bisa mengatasi penyakit tuberkulosis pada anak ini. Baik, luar biasa. Ya, baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Aziza, bahwasanya penting kita harus mengetahui dari tanda dan gejala TB pada anak ini, terutama memang tanda gejalanya itu berbeda dengan yang dewasa, seperti itu. Dan juga setelah itu kita juga harus tahu cara penularannya juga dari mana, dan tentunya harus menjaga kesehatan dari lingkungannya. Apabila ada anggota keluarganya yang menderita TB, terutama orang dewasa, wajib yang namanya satu keluarga, terutama anak-anak itu harus dilakukan screening ya, screening sesegera mungkin agar bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, seperti itu. Dan pentingnya juga vaksinasi BCG ya, itu harus tepat waktu ya, jadi jangan menunda-nunda sudah lewat dari masanya atau lewat dari bulannya baru vaksinasi, karena itu nanti akan jadi PR lagi ya, karena namanya vaksinasi juga untuk mensupport imunitas dari anak tersebut. Nah, baik pemirsa, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Aziza atas kehadiran dan juga sharing-sharingnya. Terima kasih Dr. Aziza. Semoga sehat selalu. Amin. Dan juga sharing-sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya dokter. Amin, ya. Amin ya amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tak terasa ya sudah 30 menit kita menemani Anda semuanya. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema yang baru setiap minggunya. Baik pemirsa, saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.